Dalam kesempatan ini akan dilanjutkan teks laporan hasil percobaan bagian kedua dengan tema kaidah kebahasaan. Meliputi 1. Sinonim dan antonim, 2. Kata bilangan, 3. Kata konjungsi, 4. Kalimat berita, 5. Kalimat perintah. Untuk mengingat materi sebelumnya, akan saya bacakan pengertian. Teks laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Adapun teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuatnya. Diingatkan juga untuk cara membuat teks laporan percobaan, membuat kerangka berdasarkan struktur teks laporan percobaan. 1. Buatlah kerangka sesuai struktur teks laporan percobaan. 2. Mulai dari tujuan percobaan. 3. Alat dan bahan saat melakukan percobaan. 4. Langkah-langkah dari awal hingga akhir percobaan. Kemudian tulislah hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, bahkan atau gambar agar pembaca lebih mudah melihat hasilnya. Setelah itu, tulislah kesimpulan. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks yang utuh. Jangan lupa untuk memperhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan agar teks laporan percobaan mudah dipahami. Selanjutnya, pembahasan kaidah kebahasaan seperti berikut ini. Kaidah kebahasaan meliputi 1. Menggunakan sinonim dan antonim. Pada teks laporan percobaan, biasanya terdapat kata bersinonim atau bahkan berantonim. Biasanya kata-kata ini terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Contoh sinonim. Perhatikan kalimat berikut ini. Bencana alam seperti banjir, gunung meletus, angin topan, dan sebagainya merupakan suatu peristiwa yang tak dapat diduga setiap saat dapat terjadi. Kata yang bercetak miring dalam kalimat di atas memiliki arti sama dengan kata-kata yang di bawah ini. Bencana sama dengan musibah, angin topan sama dengan badai, peristiwa sama dengan kejadian, dan saat sama dengan waktu. Kata-kata yang memiliki makna sama seperti itu disebut sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Contoh antonim, perhatikan kalimat berikut ini. Awan panas yang dikeluarkan Gunung Merapi prosesnya terlalu cepat sehingga masyarakat harus berhati-hati. Kata bercetak miring dalam kalimat di atas artinya berlawanan atau bertentangan dengan kata-kata berikut. Panas bertentangan dengan dingin. Cepat dengan lambat, hati-hati, lengah. Antonim adalah kata yang mempunyai makna kebalikan atau berlawanan dari makna kata yang lain. Kedua, menggunakan kata bilangan. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Contoh kata bilangan dalam kalimat. 90 orang dari warga desa itu bekerja sebagai buruh tani. 2. Menjelang lebaran harga seperempat kilogram cabai merah mencapai Rp20.000. 3. 1/8 saham perusahaan itu telah dibeli. 4. 3/4 siswa yang ada di kelas ini berasal dari kota Bangkalan. 5. Kakak membeli 1/4 kilogram tepung terigu di pasar. 3. Penggunaan kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan biasanya juga terdapat kata atau kalimat perintah. Biasanya kata-kata ini terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Contoh kalimat perintah. 1. Buatlah kerangka sesuai struktur teks laporan percobaan. 2. Sajikan secara menarik baik isi maupun bahasanya. 3. Tambahkan lem pro final pada campuran aktivator. 4. Masukkan ke dalam freezer. 5. Aduklah sampai kira-kira bisa untuk dimainkan. 4. Penggunaan kalimat berita. Pada teks laporan percobaan juga terdapat pemakaian kalimat berita. Biasanya kalimat ini terdapat pada bagian langkah-langkah, tujuan, dan hasil percobaan. Contoh kalimat berita positif. 1. Telur asin sudah siap untuk dikonsumsi. 2. Budaya sains perlu ditumbuhkan. 3. Andini belajar membuat laporan. 4. Pesawat terbang presiden dirancang secara khusus. 5. Slim sangat populer di kalangan anak-anak. Contoh kalimat berita negatif. 1. Telur asin ini memang belum matang. 2. Afrizal tidak pernah belajar membuat laporan. 3. Karena belum menjawab soal, Ridwan mendapat teguran dari bu guru.
4. Kelompok 2 gagal membuat percobaan pelangi. 5. Adik belum pernah mencoba membuat tape singkong. 5. Menggunakan kata penghubung. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata penghubung atau konjungsi. Misalnya, dan, jika, dari, untuk, sampai, tetapi, dengan, meskipun, dan lainnya. Contoh kata penghubung dalam kalimat. 1. Alat dan bahan saat melakukan percobaan. Selim yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak mengandung borak. Teks laporan percobaan dimulai dengan pemaparan tujuan. 4. Adonan diaduk terus sampai kalis. 5. Hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi. 6. Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Yang dicetak miring dan, jika, dengan, sampai, untuk, dari adalah kata penghubung atau konjungsi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian, kerjakan tugas dan latihan berikut ini. Selamat mengerjakan, semoga lancar dan sukses.